Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap hela napas yang tersembunyi, yang maha melihat setiap titisan air mata yang jatuh tanpa suara, Tuhan yang mengatur perjalanan takdir dengan penuh hikmah dan kasih sayang, dan Tuhan yang membuka pintu ampunannya, lebih luas daripada langit dan bumi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling suci yang hatinya tak pernah lepas dari zikir, yang lisannya dipenuhi istighfar, padahal beliau adalah manusia yang diampuni seluruh dosanya, yang terjaga dari kesalahan dan dijamin masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup manusia, ada sebuah kenyataan besar yang sering kita sadari tetapi jarang kita pahami dengan mendalam, bahwa nasib manusia tidak pernah berhenti berubah. Rezeki, ketenangan, jodoh, kesehatan, perasaan, semuanya bergerak mengikuti irama takdir yang Allah tetapkan. Namun, dalam perubahan itu manusia bukan makhluk yang pasif. Allah memberikan kita sebuah pintu, sebuah kunci, sebuah amalan yang mampu mengubah arah hidup seseorang dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang, dari sulit menjadi mudah, dari penuh beban menjadi penuh ketenangan. Dan amalan itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang melelahkan, bukan sesuatu yang membutuhkan harta atau kekuatan fisik, atau kemampuan khusus. Ia adalah amalan yang ringan di lisan, tetapi berat timbangannya di sisi Allah. Ia adalah amalan yang sering diabaikan, tetapi justru menjadi penyelamat. Ia adalah amalan karena yang sering terdengar sederhana, namun diam-diam mengubah perjalanan hidup seseorang. Amalan itu adalah istighfar. Banyak orang mengira nasibnya tidak berubah karena dunia tidak berpihak kepadanya, karena hidup tidak memberinya kesempatan, karena rezeki seakan-akan tertutup, karena jalannya terasa buntu dan sempit. Namun sedikit yang menyadari bahwa akar dari kesempitan hidup seringkali bermula dari dosa-dosa kecil yang menumpuk, dari kelalaian yang tidak disadari, dari hati yang semakin jauh dari Allah. Dosa, sekecil apapun punya dampak. Ia mengundang kesempitan, menarik kegelisahan, menimbulkan kerusakan dalam hati, bahkan menjadi penghalang rezeki dan doa. Dan selama dosa itu tidak dicuci, tidak dibersihkan, tidak diangkat dari hati, maka nasib pun tetap berada pada keadaan yang sama, seakan-akan hidup berjalan di tempat. Disinilah keajaiban istighfar bekerja. Istighfar bukan sekadar meminta ampun, lebih dari itu, ia adalah jalan untuk menghapus hijab-hijab yang menghalangi takdir baik. Ia adalah sabun yang mencuci noda batin. Ia adalah cahaya yang masuk ke celah-celah gelap dalam hati. Ia adalah kunci perubahan takdir yang Allah sendiri janjikan dalam Al-Quran. Ketika kaum Nabi Nuh dilanda kesempitan hidup, hujan tak turun, bumi mengering, rezeki sulit, hidup terasa sempit, lalu mereka mengadu kepada Nabi Nuh. Allah tidak memerintahkan untuk bekerja lebih keras dulu, tidak memerintahkan untuk memperbanyak harta dulu, tetapi Allah perintahkan melalui lisan Nabinya sebuah amalan yang mengangkat seluruh kesempitan itu. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, yang sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, menjadikan untukmu kebun-kebun dan mengalirkan sungai-sungai." Qs 10:12. Inilah bukti bahwa istighfar bukan hanya amalan spiritual, tetapi amalan yang berdampak langsung pada perubahan hidup dan nasib seseorang. Banyak orang mencari pintu rezeki dengan berbagai cara, tetapi lupa membuka pintu utamanya, pintu ampunan Allah. Banyak yang berdoa meminta jodoh tetapi tidak membersihkan hatinya dari dosa. Banyak yang mengharap ketenangan namun tidak memberi obat pada luka batinnya. Banyak yang mengejar dunia tetapi lupa bahwa dunia tunduk kepada Allah, sedangkan hati yang dekat dengan Allah membuat dunia mendekat kepada pemiliknya. Maka saudaraku, saat hidupmu terasa berat, saat dadamu sesak, saat jalan terasa buntu, saat air mata sering turun, saat tidurmu tidak nyenyak, saat hatimu gelisah tanpa sebab, saat rezeki seakan menipis, saat pekerjaan sulit, saat hubungan manusia terasa renggang, saat doa seakan lambat terkabul, jangan buru-buru menyalahkan dunia, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Lihatlah ke dalam hatimu. Lihatlah apa yang menumpuk di balik dada. Lihatlah apa yang belum kau bersihkan. Dan kau akan menemukan bahwa istighfar adalah kunci pertama untuk mengubah semuanya. Dengan istighfar, nasibmu berubah bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu dibersihkan. Dan hati yang bersih selalu menjadi
magnet kebaikan dari Allah. Saudaraku, yang lembut hatinya, mari kita renungkan dengan perlahan, dengan tenang, dengan hati yang lapang. Bagaimana mungkin sebuah lafaz sederhana seperti astagfirullah bisa mengubah nasib manusia? Bagaimana mungkin satu kalimat yang kita ucapkan dengan lisan mampu membuka pintu langit? Bagaimana mungkin pengulangan kata memohon ampun bisa mengalirkan rezeki, mempermudah urusan, membuka jalan jodoh, menyembuhkan hati, bahkan mempercepat terkabulnya doa? Jawabannya bukan karena lafaznya, tetapi karena maknanya, kedudukannya, dan hubungannya dengan Allah. Ketika seseorang beristighfar, ia tidak hanya mengucapkan kata, tetapi ia sedang membungkukkan hatinya. Ia sedang merendahkan diri. Ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah, salah, penuh kekurangan, dan tidak mampu tanpa bantuan Allah. Pada saat itulah, Allah mencintai hambanya, karena Allah sangat mencintai hamba yang rendah hati, yang kembali, yang menyesal, yang mengakui bahwa ia butuh ampunannya. Dan ketika cinta Allah turun kepada hamba, maka berubah pula seluruh jalan hidupnya. Istighfar adalah amalan yang berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara. Tidak ada doa yang lebih cepat naik ke langit selain istighfar. Ia bergerak seperti cahaya. Ia membawa seluruh beban yang kita pikul dan meletakkannya di hadapan Allah. Istighfar juga membuka pintu-pintu takdir baik yang sebelumnya tertutup oleh dosa. Dosa adalah hijab, dan semakin banyak dosa, semakin tebal hijab itu. Hijab itu membuat kita sulit fokus, sulit bahagia, sulit merasakan ketenangan, sulit mendapat keberkahan. Hati yang kotor menarik kegelisahan sebagaimana hati yang bersih menarik ketenangan. Dan disinilah istighfar bekerja sebagai pembersih. Setiap kali seseorang mengucapkan astagfirullah, satu noda kecil di hatinya dibersihkan. Jika sebelumnya hidup terasa berat dan sempit, maka dengan istighfar, hati menjadi ringan dan lapang. Dan ketika hati telah lapang, maka seluruh hidup ikut lapang. Keajaiban istighfar yang lain adalah bahwa ia memanggil rezeki. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Ketika Allah mengatakan bahwa istighfar mendatangkan harta, keturunan, hujan, kemakmuran, itu artinya istighfar benar-benar mengubah struktur takdir seseorang. Para ulama berkata, rezeki tidak hanya berupa uang, rezeki mencakup ketenangan, kesehatan, pertemuan yang baik, pintu yang terbuka, peluang, kesempatan, keluarga yang harmonis, persahabatan yang tulus, ide yang kreatif, dan keselamatan dari musibah. Dan istighfar mampu menghadirkan semua itu. Berapa banyak orang yang dahulu hidupnya gelap, jalannya buntu, pikirannya kacau, namun setelah membiasakan istighfar, hidupnya berubah total. Dari muram menjadi cerah, dari bingung menjadi jelas, dari tidak punya harapan menjadi penuh harapan. Para ulama dan orang-orang saleh selalu menjadikan istighfar sebagai amalan utama. Umar bin Khattab berkata, seandainya kunci doa itu adalah istighfar, artinya sebelum seseorang meminta apapun kepada Allah, ia lebih dulu membersihkan dirinya dengan istighfar. Karena bagaimana doa masuk jika hati masih tertutup? Bagaimana rezeki turun jika penghalangnya masih tebal? Bagaimana pintu jodoh terbuka jika dosa menutupnya? Istighfar ibarat membuka gembok yang telah lama menahan pintu. Saat gembok itu dibuka, pintu pun terbuka dengan mudah. Banyak ulama berkata, jika engkau ingin sesuatu dari dunia atau akhirat, perbanyaklah istighfar. Bahkan, istighfar memberikan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh hal lain di dunia. Banyak orang mengejar kebahagiaan di luar, padahal kebahagiaan berasal dari dalam. Dan kebersihan hati adalah sumber ketenangan jiwa. Istighfar menghapus energi negatif, membersihkan pikiran, menenangkan jiwa, menurunkan beban mental. Tidak ada amalan yang lebih mampu menenangkan hati selain istighfar. Para ahli tasawuf mengatakan, ketika engkau gelisah tanpa sebab, itu tanda hatimu meminta istighfar. Dan benar, karena dosa yang tidak dihapus akan menekan jiwa tanpa disadari. Istighfar juga mendatangkan pertolongan Allah pada waktu yang tidak kita duga. Kadang seseorang berada pada puncak keputusasaan, dan tiba-tiba Allah mengirimkan pertolongan, membuka pintu rezeki dari arah yang tidak diduga, mempertemukan dengan orang yang tepat, mengeluarkan dari masalah dengan cara unik. Semua itu bukan kebetulan. Itu buah dari istighfar yang diam-diam berbicara kepada Allah. Malaikat pun menjawab setiap istighfar kita dengan amin, seakan menyampaikan doa itu ke hadapan Allah. Ketika seorang hamba beristighfar di malam hari di saat manusia lain tertidur, Allah memandangnya dengan kasih sayang dan berkata, "Hambaku kembali kepadaku." Dan ketika cinta Allah turun, maka segala hal yang sulit menjadi mudah, segala jalan yang tertutup terbuka,
segala kesempitan menjadi luas, segala gelisah menjadi tenang. Istighfar bukan hanya amalan yang mengubah hidup, ia adalah amalan yang mengubah nasib. Dari masa depan yang gelap menjadi terang, dari keraguan menjadi keyakinan, dari buntu menjadi penuh jalan keluar, dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kebingungan menjadi petunjuk, dan semua itu bermula dari kalimat sederhana, Astaghfirullah. Saudaraku yang semoga selalu dituntun Allah, setelah kita memahami betapa besarnya kekuatan istighfar, marilah kita menanamkannya sebagai amalan harian, sebagai nafas hati, sebagai cahaya jiwa. Jadikan istighfar bukan hanya ucapan sementara, tetapi kebiasaan yang menenangkan, obat yang menyembuhkan, penuntun langkah yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Banyak di antara kita yang menjalani hari dengan beban berat, pikiran yang penuh, hati yang sesak, masalah yang datang silih berganti, rezeki yang terasa sempit, hubungan yang retak, harapan yang menipis. Tetapi kita lupa bahwa di tangan kita ada kunci perubahan, kunci yang tidak memerlukan kekuatan fisik, tidak memerlukan harta, tidak memerlukan kepandaian. Kunci itu adalah istighfar. Jika engkau ingin hatimu tenang, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ingin rezekimu luas, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ingin doamu cepat dikabulkan, perbanyak istighfar. Jika engkau ingin hidupmu mudah, perbanyak istighfar. Jika engkau ingin dijaga dari bala dan musibah, perbanyak istighfar. Jika engkau ingin cahaya dalam gelapnya hidup, perbanyak istighfar. Jika engkau ingin nasibmu berubah dari apapun yang sedang engkau jalani, maka mulailah dari istighfar. Karena Allah sudah berjanji, dan janji Allah tidak pernah meleset, bahwa istighfar membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak mampu dibuka oleh amalan lain. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa istighfar. Jadikan ia teman pagi, penutup malam, penenang di tengah gelisah, penuntun ketika bingung, pelipur ketika sedih. Tidak ada satu pun yang engkau ucapkan dari istighfar yang sia-sia. Semuanya menjadi cahaya, semuanya menjadi pembersih, semuanya menjadi penarik takdir baik. Dan kelak ketika engkau berdiri di hadapan Allah, ketika lisanmu terkunci, ketika jasadmu bersaksi, ketika seluruh amalmu dipanggil satu persatu, maka istighfarlah yang akan berbicara paling keras. Ya Allah, hamba ini sering kembali kepadamu. Hamba ini sering memohon ampun. Hamba ini tidak pernah membiarkan dosanya membusuk dalam hatinya. Dan kesaksian itu akan menjadi penolongmu. Maka sebelum hari itu datang, mari kita hidupkan hati dengan istighfar. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang mudah kembali, yang tidak sombong untuk mengakui kesalahan, yang selalu mendekat kepada rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak saudara-saudara kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ketenangan, dan mengenal dekat rahmat Allah melalui amalan sederhana yang mengubah nasib, istighfar.